Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bertemu lagi dengan Ustazah Yulia dalam pembelajaran IPA. Nah, teman-teman di rumah bagaimana kabarnya? Semoga selalu sehat. Sebelum kita memulai pembelajaran, kita berdoa bersama-sama terlebih dahulu ya. Sikap berdoa, tangannya diangkat, kepalanya ditundukkan. Membaca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah ilmu kepadaku dan berikanlah aku kefahaman. Amin. Nah, teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran, di sini Ustazah izin menginformasikan aturan sebelum pembelajaran. Yang pertama, pastikan teman-teman duduk tenang. Yang kedua, pastikan fokus mendengarkan informasi. Yang ketiga, pastikan mengerjakan proyek dengan tuntas. Dan yang keempat, pastikan beres-beres ketika tuntas mengerjakan proyek. Nah, selanjutnya Ustazah akan menjelaskan tema pekan ini, yaitu tentang merawat hewan dan tumbuhan, dan subtemanya merawat hewan di sekitarku. Nah, terdapat di dalam surat Al-Zalzalah yang artinya, barang siapa mengerjakan kebaikan seberat biji zarah pun, niscaya dia akan melihat balasannya. Nah, arti dari hewan di sekitarku. Hewan yang bisa dipelihara dan dirawat biasanya itu adalah hewan jinak, teman-teman. Contohnya kucing, lalu ada kelinci, dan masih banyak lagi. Nah, cara merawat hewan dengan baik dan benar. Contohnya dengan membuat kandang, membersihkan kandangnya, memberi makan dan minum, dan memberikan kasih sayang. Selanjutnya, Ustazah akan informasikan materi pekan ini. Materinya tentang kegunaan panas dan cahaya matahari. Nah, ternyata panas dari cahaya matahari ini memiliki kegunaan atau ada fungsinya. Nah, masih ingatkah teman-teman pelajaran matahari? Matahari merupakan sumber utama energi panas di bumi. Matahari juga merupakan sumber cahaya di bumi. Kegunaan dari panas dan cahaya matahari, yang pertama itu untuk mengeringkan pakaian, menjemur padi, menguapkan garam, dan juga sebagai alat pemanas air. Nah, matahari sebagai mengeringkan pakaian. Nah, menurut teman-teman, pakaian manakah yang lebih cepat kering? Pakaian basah yang dijemur saat cuaca cerah atau pakaian basah dijemur saat cuaca mendung? Nah, ketika ada matahari, pastinya pakaian yang basah yang dijemur saat cuaca cerah itu akan cepat keringnya, teman-teman, daripada dijemur saat cuaca mendung. Nah, yang kedua, panas matahari juga dapat mengeringkan makanan. Contohnya adalah padi. Nah, ketika padi dijemur atau dikeringkan, ini akan bertahan lama karena dikeringkannya menggunakan cahaya matahari. Yang ketiga adalah untuk mendapatkan garam. Nah, ketika di pesisir pantai, petani mendapatkan garam ini dengan memanfaatkan panas matahari. Panas matahari ini dimanfaatkan untuk menguapkan air laut. Jika laut mengandung garam, jika air laut diuapkan, akan terbentuklah garam. Nah, yang terakhir adalah panas matahari dimanfaatkan untuk pemanas air. Nah, alat ini biasanya bisa mengubah energi panas menjadi energi listrik dan terjadilah pemanas air. Nah, kesimpulannya, matahari mempunyai fungsi yang sangat penting bagi kehidupan kita. Dari energi pancaran matahari telah membuat bumi tetap hangat bagi kehidupan, membuat udara dan air di bumi bersirkulasi
tumbuhan bisa berfotosintesis, dan banyak hal lainnya. Hikmahnya, matahari merupakan sumber energi terbesar bagi bumi. Energi matahari tidak akan pernah habis digunakan. Energi matahari bermanfaat bagi seluruh alam, terutama makhluk hidup. Nah, proyeklah teman-teman membantu Bunda ketika sedang menjemur pakaian atau menjemur benda basah di halaman rumah. Yang kedua, amatilah proses benda yang terjadi ketika dijemur. Lalu, tuliskan hasil pengamatan teman-teman pada tabel pengamatan serta dokumentasikan berbentuk foto saat proses menjemur. Dan kirimkan proyeknya di Classroom ya. Nah, terima kasih. Hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Selamat bekerja teman-teman.